Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, marilah kita menyimak kajian ilmu penuh hikmah bersama Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto, atau yang lebih dikenal dengan Gus Son. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta budullaha ka'annaka tarohu. Jadi minimal muraqabah, maksimal musyahadah. Sebab kita setiap saat dan waktu itu dicatat oleh Allah. Semua amaliyah yang terjadi pada diri kita dicatat oleh Allah, yang catatannya itu mengandung hasil nilai macam dua, ditolak atau diterima. Ditolak niku maksudnya bernilai merah. Kalau rapotnya kita dulu waktu ibtidaiyah, merah niku di bawah 5, ngepak nggih? Merah iku jeblok nek cara larisane. Duka sak mangke wonten pulpen merah mboten. Pokoke nek rapote iku tulisane merah, berarti iki di bawah 5 enggak masuk target. Artinya ditolak di situ nilai amal itu sendiri berujung maksiat pada Allah. Ini yang ku maksud maksiatul qalbi fil haqiqati, maksiate ati dalam ajaran hakikat, bukan maksiatul jismi fis syariati, bukan. Bapak Ibu, itu yang pertama ditolak, maksudnya di situ kita dibiji Allah, dikasih Allah nilai maksiat. Apa sebab maksiat? Karena ruh berjalan di atas jalannya nafsu itu. Waktu sholat, waktu zakat, waktu puasa, bahkan waktu haji umroh, di situ ada kepentingan nafsu yang harus mestinya kita urai, yang mestinya harus kita telewiti. Mana sekiranya ada kepentingan nafsu, mana yang tidak. Sebab ketika kita sholat sampai haji itu ada rukun sahnya sholat, ada rukun sahnya haji, ada rukun sahnya zakat, ada rukun sahnya umroh dan lain sebagainya. Puasa ada. Mula kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirul Asr itu disebutkan, taklimkanlah dirimu baik jasmani maupun rohani.
disuruh mentaklim, disuruh untuk tarbiyah, disuruh untuk belajar jasad ini dan ruh ini. Di situ dikatakan jasmani ini harus ditarbiyahkan ilmu syariah. Dengan ilmu syariah ini akidahnya nanti benar, tertata, bagus. Kemudian dengan ilmu hakikiyah ini ditarbiyahkan terhadap ruh untuk menjaga etika, akhlak ruh itu terhadap Allah ketika beribadah, beramaliyah itu bisa makrifat pada Allah. Itu yang kami maksud, ihsankanlah seluruh ibadah yang terjadi pada diri kita. Rasulullah dawuh di dalam Sahih Muslim tentang masalah ihsan itu, beliau dawuh anta budallaha ka'annahu tarahu ka'annaka tarahu. Minimal kau muraqabah, minim niki Pak, muraqabah. Sing dimaksud muraqabah di dalam hati jenengan kali kula niki fungsilah sirul asror di tahapan syu'arul basyirah menuju ainul basyirah. Ini judulnya pirang-pirang amaliyah ibadah ihsankanlah bi ihsan. Minimal pertama muraqabah. Ya Allah, di dalam muraqabah wajib memegang zikir sirul asror. Kalau tidak megang niki mboten saged muraqabah. Di sini ada 3 tahap syu'ar, kedua ain, syu'arul ainul basyirah, ketiga hakul basyirah. Apa sih muraqabah itu? Ati sampean iki kata Rasul ihsan ndek-ndekan iki nggih, ihsan ndek-ndekan. Ya, ihsan ndek-ndekan. Antak Buddha Allaha ka'annaka tarohu. Antak Buddha nyembah sira Allah ing Allah ka'annaka kaya sak temene seakan-akan awakmu iku tarohu ningali Allah. Koyok-koyok, sik koyok niki iki. Bentuke koyok-koyok iku ya apa? Jatuhnya ada di syu'arul basyirah, Pak. Hati jenengan ada iman, ada rasa yang menggerakkan jenengan iki dalam beraktivitas semata-mata hanyalah Allah, wujudnya Allah hidup pada diri jenengan, baik di dalam maupun di luar. Iki minimal muraqabah, minim Pak. Ihsan niku wonten mriku amaliyah napa mawon, amaliyah napa mawon. Itu kalau nggak salah
hadis Bukhari Muslim 102 atau gimana, tolong di cross check nanti. Kalau kau tidak bisa merasakan atau seakan-akan kau melihat Allah itu nggak bisa, nggak ada, bagaimana? Ya kui paling tidak di sawang Allah. Paling tidak dalam hatimu itu yakin kalau di sawang Allah. Niki muraqabahnya itu jatuhnya di zikir sirul asr di pintu pertama syu'arul basirah. Jadi di dalam hati sampai itu ada pintu niku, Pak. Allah akan meletakkan, membuka pintu, 3 pintu itu terhadap hamba yang hanya hamba yang dikehendaki. Mboten semua hamba, Pak. Makanya mengapa di Al-Quran itu tingkatan tauhid kita pada Allah ada 4. Itu proses penyaringan hamba yang betul-betul nantinya dijadikan Allah sebagai kekasih. Pertama, di dalam Islam kita ditarbiyahkan tentang la ilaha illallah. Oke, kita kenal terhadap Tuhan kita Allah dalam syariat. Kedua, kita disaring lagi di dalam ajaran thariqah, la ilaha illallah, huwa dia, sudah tidak menyebut Allah, cuman masih mengangan-angan Allah itu piye to ya. Nah, makanya mengapa di dalam ajaran thariqah kita itu dihujamkan zikir sirri teng mriku. Hu Allah masuk. Huwa ya. Udah disaring Allah lagi kita. Di dalam tauhid berikutnya tarbiyah la ilaha illa anta. Inilah ketika saat si salik panjenengan kali kula akan muncul keiksanan iman, itu pertama di muraqabah. Jenengan gak iso nyawang Allah, udahlah kau rasakan, percaya yen kuwi digerakni Gusti Allah. Sesuai dengan judul A'mal bi ihsan niki karepe sedaya amaliyah panjenengan kali kula niki hati bersihkan dari kepentingan nafsu. Bersihkan dari kepentingan nafsu. Nafsu itu minta bagian, Pak, di situ. Makanya nafsune wong-wong dolemu kabeh, kuat iku masalahnya sering oleh bagian. Cara makan selalu dapat makan. Mana? Umpama saya ngaji, ning atiku diam-diam mboten sampean ketahui ada riak. Berarti nafsu sudah dapat bagian. Ben disawang wong. Yen aku iki tukang ngaji. Lagi di dalam ngajiku ben wong iku tambah seneng terhadapku, berbagai pola, suara, keterangan, sistem ajaran saya simpelkan. Akhirnya banyak, iku cocok wis gak angel-angel. Diam-diam hatiku ada sebuah karep sing koyok ngono. Berarti nafsu dalam diriku mangan. Sementara ruh dalam diriku tidak dapat apa-apa, Pak. Puasa terus gak makan. Laksana jasad
situke makan terus, olahraga kuat, situke gak makan lemes. Umpama gelut sing menang sing putih. Lah ngoten nggih. Seperti itulah. Udahlah, semua riak nggak ada, takabur nggak ada, supaya dipuja orang nggak ada. Satu, dalam hatiku ada pengakuan kalau yang memberikan tausiah adalah saya. Udah, semua dicaplok wis. Subhanallah. Berarti inilah al-a'mal, inilah ibadah yang tidak diihsankan seperti ini. Allah mencatat, Pak, abang rapat kula. Udah, abang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalah, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Setiap amaliyah, ya amaliyah, itu laksana seperti patung dan tidak punya fungsi apapun, tidak bermanfaat apapun. Kata beliau, jikalau patung itu bisa bermanfaat, amaliyah itu bisa bermanfaat, bi-ihsan. Dijawab oleh Imam Ghazali, bi-ihsan. Harus kau dasari dengan ihsan. Ruhmu harus ihsan. Apa sih ihsan itu? Simple mawon, Pak, ihsan itu. Amalan solihan, satu amal yang soleh. Terjemahi berarti amal yang ma'rifat pada Allah. Makanya mengapa hadis Rasulullah Bukhari Muslim itu Sahih Muslim itu mengatakan, jikalau kau tidak bisa melihat Allah, rasakanlah kau seakan-akan dilihat Allah. Yakin no, kau dimonitor Allah. Yakinkanlah kalau kau rukuk, sujud, duduk dan apapun, bersuara apapun, hatimu harus merasakan Allah itu yang menuntun dan membimbingmu. Seperti itu. Walaupun ada dua loh, Pak, ya. Ada yang dituntun, ada yang menuntun. Iki muraqabah. Bahasa thariqah muraqabah itu lewat dzikir sirul asrar merasa apa? Dihujamkan hati ini dengan dzikir siri. Ada yang mengatakan dzikir khafi masuk dalam beberapa latifah. Tapi tak ingatkan ya, nggak bisa. Anda membuka pintu musyahadah mboten saged. Mboten saged. Paling tidak tengok-tengok di dalam muraqabah, tengok-tengok, ngerti tengok-tengok nggih? Umpama rumah ngintip belum masuk ke muraqabah sesungguhnya. Bukti nih, berpuluh-puluh tahun kami bertoriko itu, mohon maaf ya, ini saya pengalaman. Yang kutemukan itu adalah cahaya, yang kutemukan adalah alam malakut, jabarut, begitu. Yang ini kata teman saya itu sudah makrifat, pada waktu itu percaya aja. Tetapi ketika saya taskhihkan terhadap masyayikh, apa jawabnya? Awak miku syirik. Bayuh jajal, Pak. Kula syirik, Pak. Sebab man ro'ani, sopo sing delok aku, kata Allah, maka sirnalah dia. Ini diceritakan Allah di dalam surah
Al-A'raf ayat 143 terkait perjalanan Nabiullah Musa terhadap perjalanan Nabiullah Musa untuk bertemu Allah di Gunung Turi Sina. Beliau itu pingin tahu wujudnya Allah. Apa yang terjadi? Allah berfirman, Musa, lihatlah gunung itu. Tatkala gunung itu tidak ada, hancur, maka disitulah kau akan tahu aku. Ketika dilihat Pak, seret, gunung itu meleleh, hancur. Saat itu juga Nabi Musa apa? Semaput itu jenis pingsan. Itulah maksudnya siapapun manusia yang dikatakan makrifat pada Allah, melihat Allah, kemanusiaannya itu rusak, fasad, artinya lebur, hancur. Itu maksudnya makrifat Allah di situ. Jadi yang melihat Allah siapa? Ya Allah sendiri, gitu loh. Maksudnya makrifat itu seperti itu. Di dalam makom ahad. Jadi yang disebut ahad, tunggal esa, sendiri tanpa ada yang lainnya. Wah sudah nggak ada lantaran bodrek kula waras sing marasno Allah sebab lantaran bodrek. Enggak, sudah tidak duduk di situ. Apabila amaliyah itu bisa bermanfaat, kasih ruh. Patung itu kasih ruh. Apa ruhnya? Amal. Imam Ghazali jawab biiksan. Dasarnya dengan keiksanan hatimu pada Allah. Lah iksan itu pertama muraqabah minimal, yang kedua adalah musyahadah. Wajib itu Pak. Kata Syekh Ibnu Athaillah, ruhnya amal adalah wujudu sirri ikhlas fiha. Apa? Hakikate ikhlas. Wujude sire ikhlas fiha ing dalem amal. Terus bagaimana ikhlas itu? Rasulullah menyindir kita lewat hadisnya, ikhlas itu seakan-akan ya seperti kamu ketika beol, sebelum beol perut kamu itu mules, sewakit, apalagi murus Pak nggih. Orang murus kalau teko muruse mencari WC gak nemu-nemu, piye Pak rasanya Pak? Sampai di tengah pasar wis wetenge mules, iku piye Pak? Golek WC gak nemu, saged sampean marani sing nek ndalan? Boten saged, paling tidak keciri dik suwal. Nggih? Kata Rasulullah, rasanya seperti itu. Beol sudah ketemu WC-nya, kemudian jenengan dodok, sudah keluar semua kotoran-kotoran dalam perut ini. Rasanya seger banget. Nggak ada sedikit pun siapapun panjenengan ngambil kotoran lagi dipakan. Nek gak wong gendeng lah ngoten nggih. Kak tumon Pak, kotoran kita yang ada di WC, di kloset kita ambil lagi, kita makan lagi. Wonten tiyang mriki gelek ngeten nggak ada. Itulah ikhlas itu. Lah prosesnya bagaimana? Ini Pak, ketika jenengan kali kula berakmalia, fasadno dirimu, hancurkan keakuan kita yang beramal, yang bersolat, berzakat, bersodako, berpuasa, berhaji,
dalam hati lepas sok diri kita yang segala-galanya. Kan kita sudah diberikan Allah sistem rumus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah gitu toh Pak ya. Mengapa itu sering kita baca, sering kita pahami ilmu ini, ketika praktek nggak bisa? Mengapa itu? Karena ihsan muraqabah itu belum ada dalam hati kita. Dereng wonten. Mula proses muraqabah niki wajib bagi kita untuk meletakkan ihsan di setiap amaliyah. Wa arwahuha utawi rohnya amal iku wujudu sirri ikhlas fiha. Dikatakan ikhlas manakala kita tidak merasa yang berlaku. Bagaimana mungkin panjenengan nyuwun bayarane kerja, lah sing kerja senes jenengan? Gak mungkin toh Pak ya? Gak mungkin. Makanya di dalam kitab hikam tentang masalah al-ubad itu ada 3 Pak. Ada 3 golongan. Al-ubad itu al-ibadah. Ada al-ibadah itu dalam hatinya masih ada selilit. Tahu selilit ya? Bahasa Indonesia selilit itu apa Pak? Selilit. Masih ada selilit, pengen dipuja orang. Yang kedua, di dalam hati ada selilit, masih pengen diganjar Allah. Tendensi apakah surga, apakah yang lainnya. Yang terakhir ada al-ubad, itu yang dimaksud lillahi ta'ala, karena Allah semata di situ. Jadi dirinya sudah tidak merasa yang melakukan, hanya Allah. Mana hidup pada diriku dan di luar diriku. Al-Hadid ayat 3. Adz-dzahiru wal batin. Manakah wujudnya Allah? Ini yang Anda tidak tahu manakala kau lihat dengan ainul basyariyah, mata ini. Tapi kau akan tahu manakala kau lihat dengan ainul basirah yang disebut imanul haq, baru tembus di situ. Oke, lihatlah air itu ada ikan. Siapa ikan, siapa air? Ikan itu akan hidup manakala ada di dalam air. Air itu juga ada di dalam ikan, juga ada di luar ikan. Siapakah air itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama lho ngoten lho. Ojo terus sampean cukup banyu iki lho Allah. Ya bukan gitu. Biar mudah ngoten lho. Saya mengatakan biar mudah. Kefahamannya biar mudah. Wis. Sehingga kalau ikhlas itu sudah panjenengan raih di dalam hati jenengan, secara otomatis temriki wonten tambeh. Cara kitab di belakang itu seret ada tambeh. Tambeh itu tambahan. Tambahan itu sifatnya adalah rangkuman untuk memberikan motivasi terhadap jenengan. Innallaha, sesungguhnya Allah iku ma'alladina amanu, ma'alladina takau, beserta orang yang takwa. Takwa yang dimaksud di sini adalah mereka yang haqqo tuqatih, tidak hanya secara jasmani dia tinggalkan itu perilaku yang dilarang dan menjalankan perilaku yang diperintah secara jasmani, bukan. Alladzina taqau di sini maksudnya adalah
ruhnya jenengan iki sudah memegang adzikru siril asrar. Wis. Akhirnya apa? Waladina hum muhsinun. Tolong setiap amaliyahmu itu dasarano dengan ihsan. Hadi muhsinun. Hadi muhsin. Bijinya nanti mboten merah lagi. Di atas 5 berarti 6 sampai 10 nanti. Seperti itu, Pak. Sesungguhnya Allah itu beserta orang yang bertakwa. Yang kami maksud bertakwa itu tidak hanya secara jasmani saja, tetapi juga rohani. Muhsin ini sebetulnya dikarenakan amaliyah ruh itu selalu makrifat Allah. Minimal muraqabah wis titik, karena kelas kita lho Pak ya. Kelas kita muraqabah ya wis muraqabah. Ini muhsin sudah. Syukur isak musyahadah. Makanya niki tak wenehi panah antara syu'arul basyirah ke ainul basyirah, iki ada panah. Inilah proses pembuangan iman di dalam hati kita bahwasanya saya mukhlason yang ngaji, ini dibuang. Nantinya kalau sudah sampai ke ainul basyirah, maka yang berlaku di dalam hatiku adalah Allah yang ngaji, Allah yang bertausiah. Ajaran di titik puncak nih gitu Pak, ajaran Rasulullah, subhanallah, disembunyikan. Sehingga jangan heran panjenengan kali kula masyarakat menengah ke bawah buta tentang Allah. Memang sengaja teng mriku kalau kami berbicara atas dasar kacamata orang yang berkepentingan, memang sengaja umat Islam itu dikotak di dalam nurul iman supaya gelut antara umat Islam sesama umat Islam. Gara-gara madhab, gara-gara ajaran Syiah Sunni Timur Tengah, terus pun Pak, tidak hanya perbedaan argumentasi saja sudah mengarah terhadap horizontal, bunuh membunuh. Sing keplok sapa Pak? Orang lain. Orang lain, dalam kurung orang lain itu adalah di luar agama Islam. Mohon maaf, memang sudah di kotak-kotak seperti itu lewat ahli kitab. Entah ahli kitab itu, mohon maaf, aku yakin bukan pengikut Rasulullah, cuman penggemar. Beda loh Pak, penggemar ambek pengikut itu beda. Nek pengikut betul-betul ngiblat nang Kanjeng Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Tapi nek penggemar Pak, ya sekedar penggemar kan ya. Penggemar. Mohon maaf, kan sudah sering ulama-ulama masa saya dulu mengatakan hancurnya Islam dari umat Islam sendiri. Ya itu tadi benar. Akhirnya ketika pengikut Rasulullah mengeluarkan fatwa yang bersifatkan tauhid la ilaha illa anta, apalagi la ilaha illa ana, bayuh sampean lihat dzalika dhalalatun, udah mengatakan itu sesat sudah, bayuh. Ini fakta Pak, di lapangan. Akhirnya beliau-beliau itu berpikir, yang sebagai pengikut Rasulullah dan pengikut Rasulullah itu berpikir bagaimana caranya iki gak tertindas, sembunyi.
Akhirnya kita umat Islam digiringlah di dalam ajaran hakikat di forum yang tertutup. Beliau pun ketika saat mewejang kita itu dengan berbagai bahasa yang sifatnya kinayah, sindiran, isyarah dan lain sebagainya. Mungkin jenengan dulu itu pernah diwanti-wanti, jangan sampai dikandakno liya. Gitu nggih. Ojo diceritakno liya. Iku saking berhati-hatinya beliau untuk memegang ajaran Rasulullah itu. Bukan pengertiannya dia enggak berani untuk menyampaikan dengan terang-terangan, enggak, karena memang waktu belum waktunya. Belum waktunya. Akhirnya kita umat Islam berpuluh-puluh tahun apa maksudnya guruku ya iki kok ya dikongkon disuruh untuk mencari gali kangkung, nang kali tak pletek enggak ada. Subhanallah. Begitu dikemas oleh beliau-beliau dengan bahasa sanepan itu loh, semata-mata menjaga ajaran Rasulullah itu gak sampai punah. Sebab nanti akan terjadi pada tahun di mana Allah menetapkan sudah waktunya keluar 2014. Nek dihitung mulai zaman beliau Khalifah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 ini berapa tahun Pak? Wis akeh tahun mengenai lo ya. Wis gak usah. Pokok ya akeh tahun. Bapak Ibu hadirin, kita kembali pada materi. Terus bagaimana kami mengikhsankan satu amaliyah? Yuda sarana dengan ikhlas, udah cukup. Yang dimaksud ikhlas, hati kita tidak merasa kita yang melakukan, tetapi justru hati kita merasa Allah yang melakukan. Udah, muraqabah itu dulu. Terus ke muraqabah, aku yakin sampai dengan kita semuanya itu ketika berjalan muraqabah itu disaring Allah maneh, disaring sampailah pada musyahadah, saringan terus. Sebab ini ya, apabila kau ingin dijadikan Allah sebagai kekasihnya, ikuti Muhammad. Muhammad telah mengajarkan terhadap kita bagaimana qad tabayyana rusdu minal ghoi, qad tabayyana rusdu minal ghoi. Niki ajarannya beliau. Al-Baqarah 256. Ajaran yang membebaskan ruh panjenengan kali kula dari kegelapane nafsu, dari belenggunya hawa nafsu. Itu Pak. Fattabi'uni, ikutono Muhammad iki. Ajarannya jangan syariat saja yang kau terima, tapi hakikat trimon. Itulah ajaran ruh di dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani di kitab Sirul Asrar Pak ya. Ajaran ruh qad tabayyana rusdu minal ghoi, ajaran yang menyatakan membebaskan atau genahke antara petunjuk dan kegelapan, antara yang terang dengan yang gelap. Artinya ajaran yang membebaskan ruh kita dari belenggunya hawa nafsu, yang nafsu itu membelenggu kita lewat hubbus syahwah. Akhirnya ruh itu bersukaria, bercinta, menghamba, memuji terhadap kesenangan dunia. Kalau sudah seperti ini lho Pak, tadi saya taskhehkan tadi lo ya, saya tetap son kamu isi syirik,
Ngoten. Duh. Abot Pak nggih. Satu sisi kita sebagai suami harus cari kebutuhan duniawiyah untuk keluarga. Satu sisi kita disirikkan manakala ruh ini bercinta dengan itu. Terus ada solusinya, bagaimana caranya? Kita gembul ning ra campur. Oke, dari ono Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memberikan solusi. Dadi yo ikan di lautan. Airnya asin, asam, tapi ikannya tidak ikut asin. Matanya juga enggak perih. Maksudnya apa? Ikuti aku, kata Rasulullah. Cintailah Allah, temuilah Allah di setiap jasadmu, menunaikan hukum wajib syariat, mencari nafkah. Di situ ada Allah. Bukan Allah bertempat hanya di dalam masjid ketika kita sholat. Bukannya Allah hanya bertempat di sasi Ramadan ketika kita berpuasa. Bukan berarti Allah hanya bertempat pada orang miskin ketika kita bersedekah. Tidak. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Apapun kondisi yang kita hadapi, di situ ada wajah Allah. Terus bagaimana caranya bertemu lagi itu toh? Padahal satu sisi Allah katakan man ra'ani, barang siapa yang melihat aku, maksudnya wujud, rusaklah, hancurlah yang melihat itu. Ya kita ini betul Pak, dikatakan makrifat ati sampean iki sudah fana diri kita, berarti dalam hati kita yang bergemuruh yang ada dikarenakan zikir yang selalu kita sibukkan dalam hati, aku Allah. Dan inilah yang dibawa diemban setiap Rasul, wajib nggawa niki. Dikatakan ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, ajarkan umatmu tentang bagaimana untuk memakrifatkan dirinya padaku. Akhirnya dibawalah Rasulullah itu sistem tauhid yang paling tinggi, yaitu la ilaha illa ana. Bagaimana menerjemahkan ini, mengenalkan ini, mengajarkan ini terhadap umat. Setiap Rasulullah wajib ngagem niki. Nek gak gelem kongon metu dadi Rasulullah. Kan dikatakan wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah la ilaha illa ana. Aku tidak mengutus seorang rasul, kata Rasulullah. Al-Anbiya 25, kata Allah dalam Al-Anbiya ayat 25, kecuali wajib sampai membawa inti dari wahyuku, yaitu la ilaha illa ana. Wajib pun belum sampai terang-terangan para rasul dengan sembunyi menyampaikan hal itu, sembunyi. Nanti kalau sudah waktunya terang-terangan udah. Akhirnya dengan la ilaha illa anta niki lho Bapak Ibu, jenengan bakal dititipi, diwarisi Allah tentang adzikru bisiril asrar, sehingga panjenengan bisa menunaikan berjalan muraqabah menuju musyahadah, sehingga sedaya amaliyah apapun yang terjadi pada diri jenengan itu selalu senantiasa berorientasi dengan akhlak ilahiyah, mulai dari muraqabah sampai musyahadah. Jadi giniku amal yang terdasari dengan ihsan,
Tadi dikatakan apa sih ihsan itu? Dikatakan sesungguhnya Allah itu kau harus lihat. Nonton. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, udah cukup bagimu kau seakan-akan dilihat Allah. Bahasanya seakan-akan. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka kebalikannya, seakan-akan kau dilihat Allah. Bahasanya seakan-akan, maksudnya rasa, Pak. Dalam hati jenengan dalam proses su'arul basirah menuju ainul basirah. Ini kan pembersihan dari keakuan diri kita. Nafsu niku lebar pun nek wis ainul basirah, hancurlah kita. Ainul basirah melihat Nabi Musa melihat gunung tadi, Pak ya, hancur meleleh, langsung pingsan, nggak sadarkan diri. Maksudnya ruh sampean sedaya jasad iki fana. Apa nggih kula nggih semaput mboten, artinya hati sampean sudah sengaja diputus Allah terhadap selain Allah. Berarti tidak ingat terhadap garwa sampean sing ayune kaya Nyonya Menir, wis gak ingat, wis apapun dunya sampean sing mewahnya, mohon maaf sugih sak donya, wis gak ingat, wis mboten ingat. Sehingga ada satu makalah mengatakan nikmat yang paling sempurna, yang paling kekal, nikmat yang paling abadi, bertemunya panjenengan terhadap Allah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Tapi barang siapa yang mengingkari pertemuan terhadap Allah, maka qad khasiral ladzi, sungguh celakalah dia. Ya udah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan amaliyah yang dikatakan didasari dengan ihsan, ketika amaliyah jenengan itu seakan-akan iki muraqabah, seakan-akan selalu dalam hati sampean merasa dilihat Allah, gerak digerakni Allah, apapun semuanya sampean tetapkan seakan-akan di situ Allah memonitor terus. Nanti kalau ini terus berjalan, aku yakin masuk pada ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah, seakan-akan koyok-koyok. Ya apa koyok-koyok? Akhirnya mohon maaf, meretelilah proses kefanaan diri jenengan. La ibsorun wa mubsorun wa basarun. Kalau sudah pretel semuanya, musyahadah, akhirnya itulah makrifat, disebut makrifat pada Allah. Lah ini mudah untuk keluar, mudah untuk terjadi. Ya sampean kali kula kudu sering-sering memegang teguh tali Allah, yaitu zikir sirul asrar, dikembangno terus. Bila mana mudahnya itu kedorong dengan zikir sir, masuk dalam latifah, monggo sampean gumantungno, sampean ikrarno, sampean terus kibarkan zikir sir itu. Oke, itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan ihsankanlah semua amaliyah yang ada pada diri kita, sebab itu nanti bijine ben api di mata Allah. Ngaten ngene iki Pak, sebetulnya itu salat iki mriki. Makanya katakan sesuk iku amaliyah sampean iku api, nek nilainya salat iku api. Salat yang dimaksud di sini ada al-wusta. Nilai salatnya ruh sampai datang Allah, itu tadi mengihsankan sedaya amaliyah tanpa terkecuali. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab Pak. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Saya suwi niki umur tambah ya, mboten kurang tambah, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula tanglet kula Gus kula tanglet kula niki urip nggih. Sing nguripi kula niku sinten? Namerkane sak temene tanah suci niku wonten pundi? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula iki urip, sinten sing nguripi? Kula nyuwun tanglet riyin. Maksude kula niki kula makhluk napa kula Allah? Kula makhluk. Kula makhluk. Oke. Inilah proses syariat hakikat makrifat, Pak. Kula niki urip. Sing nguripi sinten? Ya jawabane mudah, sing maha urip. Bahasa Islam mengatakan Allah. Wis, iki syariat. Sehingga kita diperintahkan untuk berlaku hukum syariat. Di situ ada dua hukum, satu hukum larangan, kedua hukum perintah. Artinya mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan. Oke. Ini kan masih ada dua urip, Pak nggih. Ada sesuatu yang diuripi, ada sesuatu yang nguripi. Padahal di dalam Al-Quran Allah katakan huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Kalau hidup itu cuman tunggal. Akhirnya kita harus belajar tarbiyah, ilmu tentang ruh, ilmu tentang hakikat, ngerujuk kita terhadap Kanjeng Rasul. Terus diterusno. Nanti kalau sudah saya katakan sudah sampai pada makrifat, sehingga uripku iku mboten masuk terhadap hamba. Hamba ini sudah hilang loh, Pak. Mboten wonten niku di dalam tauhid la ilaha illa ana lho nggih. Mbun salah paham jenengan. Cara orang sudah sampai pada tingkatan makrifat pada Allah. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Disebut orang arif itu sudah tidak punya iman beliau itu jikalau munculnya perkara dari dirinya atau dari makhluk lain, itu dari diri atau makhluk lain, enggak. Yusyahiduna, mereka itu syuhud nyawang, mereka itu beriman bahwasanya munculnya semua perkara itu annal fa'ilahu wallahu ta'ala, hanya Allah. Berarti muncul apa yang pada dirinya apapun itu datangnya dari Allah hidup. Loh, dan maksudnya itu. Berarti kalau sudah di situ, sehingga bahasanya ngeten, Pak, uripku Allah, ya karena uripku. Nek tadi lah mboten uripku sebab diuripi Allah. Wes, saiki enggak. Lah yang bicara iku Allah ya. Lah mangkan yang berbicara kita. Lah gitu ya. Bon, itulah keseimbangan hukum syariat ke hakikat menuju makrifat Allah. Itu satu. Dua. Apa mang? Tanah suci sak temeniku ning ndi? Dikatakan dalam satu ayat, alladzina amanu. Siapa sih yang disebut orang yang memakmurkan masjid itu? Ini nanti larinya ke masjid, Pak. Piye juga ayat ini, Pak?
Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Siapa yang dikatakan di situ orang yang memakmurkan masjid. Bukan masjid bangunan niki lho Pak ya. Bukan. Sampai akan menemukan tanah suci manakala sudah menemukan masjid. Bahasa syariat tanah suci ya Mekah kono, sebab Masjidil Harami ada di Mekah, sebab kiblat Ka'bahnya ada di tengah-tengah masjid itu. Loh, masjid sak temene masjid iku sing ya apa? Ini yang kami bahas, bukan fisik. Ka'bah sak temene Ka'bah iku kaya apa? Ini sing kula maksud bukan fisik. Ka'bah sak temene Ka'bah yo hidup itu. Masjid sak temene masjid itu di dalam hati jenengan. Yang berdiri di atas tanah suci Mekah. Tanah suci. Suci dari mana? Suci dari kepentingan hawa nafsu. Siapa itu? Beliaulah yang manahnya hatinya sudah bebas dari ketergantungan kesenangan dunia. Allah katakan cirinya orang itu adalah wa may yakfur bitauhidi wa yu'min billah. Barang siapa yang hatinya itu sudah tinggalkan itu namanya hubbus syahawah, yang dibawa oleh nafsu, ditaruh di dalam tanah suci Mekah, tanah suci ya. Iki sudah tidak ada. Wa yu'min billah, itulah sebetulnya tanah suci. Terus cara meraihnya itu bagaimana? Allah katakan tadi, innallaha, sesungguhnya Allah iku ma'alladina taqau, bersama orang-orang yang takwa. Berarti ilmu hakikat, amal ikut dilaksanakan berbentuk uzlah, istiqomah terus menerus. Di situ. Kalau praktek sampean tidak bisa lepas dari zikir sirul asrar, karena itu kunci Pak untuk membersihkan seluruh anasir-anasir yang ada pada jagate hati sampeyan kali kula yang berbentuk hubbus syahawah. Kata Rasulullah di dalam surah Al-Anbiya surah Al-Imran ayat 31, manakala kaum mengikuti aku yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cintamu tak terima, kata Allah. Cintamu tak terima. Dan kesalahan dirimu, ruh loh Pak, dirimu ruh, bukan jasad. Dirimu yang tadinya kau cinta terhadap selain aku tak sepuro. Sebab innallaha ghafurur rahim, sebab Allah itu maha pengampun. Sekarang sing simpel, terapke dzikir sirul asrar pun ikut di setiap keadaan apapun. Udah sampai ikuti di situ, pasti sampai dibimbing Allah langsung. Wallahi dibimbing Allah langsung sampai. Ya ini untuk membersihkan daripada najis yang ada di tanah suci, sehingga disebut tanah suci itu suci dari selain Allah. Roh yang tadinya itu bercinta terhadap Allah, terhadap selain Allah, ini hilang. Akhirnya hanya bercinta pada Allah, seperti bayi yang baru lahir. Mengapa disebut fitrah? Kanjeng Rasul lewat Sahih Bukhari mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu keadaan suci, walaupun
hasil dengan zina, mohon maaf ya, hasil dengan zina, ruhnya itu dikatakan fitrah karena belum kecampuran urusan dunia. Lah kita Pak sudah kecampuran. Solusinya ya udah, ayo kita bersihkan. Setelah itu kita bertemu Allah. Allah tidak akan menerima cinta kita manakala dalam hati kita masih ada cinta terhadap selain Allah. Di situ. Oke? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu saderengipun kula mboten tangan kula cuman nyuwun penjelasan mawon. Datang tiang ingkang sampun mengihsankan amaliyahnya niku napa tiang niku pun akan selalu bisa mengihsankan amaliyahnya, ataukah orang itu tetap harus memperjuangkan untuk bisa selalu mengisahkan amaliyahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ruh kita sudah masuk dalam muraqabah, bahkan sudah masuk ke musyahadah, pertanyaannya apakah setiap amaliyah kita itu selalu bertendensi ihsan? Saya jawab, dari arah mana saya menjawab? Ada 3 arah. Satu, ketika musyahadah kita, makrifat kita itu masih ada di musyahadatul fana, mboten Pak. Kadang ya, kadang tidak. Yang pertama lebih sedikit iyanya daripada tidaknya. Kamil kebalikannya, lebih besar berihsan daripada tidak, tapi SN masih ada yang tidak. Terus dipertanyakan, bagaimana perilaku sing seperti itu? Apakah bijine tepet yono abangi? Wala baghin wala adin innallaha ghafurur rahim. Orang yang sudah mengenal dan bercinta nang Allah Pak, yakin aku siapapun panjenengan nggak kepingin untuk bercinta terhadap selain Allah, nggak kepingin. Arti kata lain, orang yang sudah tertata dzikirnya jenengan ini untuk makrifat Allah, rapengen lali. Tapi mengapa kok terjadilah? Apabila tidak ada unsur niat dan sengaja, makanya di belakang innallaha ghafurur rahim. Laksana orang puasa, jam 9 pagi kita bangun, di depan ada ikan sate, weteng luwe, lupa kalau puasa, dihabiskan. Batal? Lah ya udah itu. Bedo Pak, tinggal sak sunduk maneman, eling kalau puasa. Diterus beda lagi ini. Beda lagi. Aku yakin beliau-beliau panjenengan kalau sudah melampah dzikir sirul asal, rapengin kita itu untuk lepas
tali itu rapingin. Tapi mengapa Allah membuat lalai, membuat terlepas? Itulah Pak maksud Allah, liyabluwakum ayyukum aksanu amala. Laksana orang yang belajar berenang, tenggelam, naik, tenggelam, naik, tenggelam. Biar tahu rasa lu, biar tahu rasa. Itu proses liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akhirnya mengapa di sini dikatakan makomnya makom mahfud, makom di mana satu tempo kita lalai pada Allah, satu tempo kita berzikir terhadap Allah. Selang berjalannya waktu proses inilah akhirnya diletakkanlah kita di musyahadatul baqa, makomnya maksum. Udah nggak kenal lali sudah. Artinya amaliyah itu semuanya itu bi-ihsan. Terus pertanyaannya, kita di mana? Wis gak usah dituduhno sing ruh awake dhewe. Yang tahu kita sendiri. Ini sebuah ciri aja. Cuman Allah ngasih motivasi, wala tayasu fi roihillah. Jangan kau berputus asa. Walaupun masih ada di fana, harus ke kamil. Wahai kamil, jangan berputus asa. Lanjutkan ke bako. Pertanyaannya, dalam akal nggak akan pernah bisa Pak kita itu tutup bako maksum. Hanya Rasulullah Muhammad. Akal yang jawab. Tapi kalau kudrat iradahnya Allah yang menjawab, sifat jaiznya, mosok sih Gusti Allah gak kuasa narik sampai datang maksum? Jelas kuasa Pak. Mosok gak kuasa? Wong padahal Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Gus, kula wis gak ngerti wis bah niku dikir siri apa fana'u dikris gak taek-taekan misalnya ngono. Kula namung ngeten, aku yakin ning atiku iku kabeh iki sing nglakokno Allah mung ngoten tok pun. Apakah itu nggak bisa untuk sampai ke makom yang tertinggi, Gus? Tak jawab Pak. Nek bahasa kudrat irodai Allah lewat sifat jaiz, ya mesti kuwasa lah. Wis aku gak kate wis salat-salatan sing kaya wong-wong ngene gak wis tak tinggalno kabeh sak karepe atiku dhewe, aku mlaku apa jari atiku. Terus pertanyaannya, apakah aku bisa nuju makom teng mriki? Tak jawab Pak, nang aku lewat sifat kudrat iradai Allah jaiz iku. Wong Allah iku di sifat kuwasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya saged mawon. Cuman pertanyaannya, apakah Anda termasuk yang dikehendaki untuk ke situ? Sama halnya dengan gini loh Pak. Saya nggak ngerti tentang ilmu elektro Pak. Disuruh untuk ndandani AC bosok ya. Akal menjawabkan mboten saged toh Pak ya. Terus mengapa tidak sedikit orang buka reparasi ning gak tahu belajar ilmu? Lah ngaten nggih. Ono wong iku otodidak. Ada. Nah, itu kan bentuk kuasanya Allah. Allah bisa saja nggawe cerita iku ono ae. Cuman kalau saya bicara secara sistem ilmu jalur wasilun, ya sampak gondol ya gak iso. Ngoten. Wong sistemnya Rasulullah iku wasilun, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu berarti harus diwejang, amal harus diperintahkan uzlah, istiqomah harus terus menerus. Barulah tutuk ning makom musyahadah, apalagi ning bako di situ. Nggih. Jadi teng mriku Pak, jawaban kula tergantung di kelas mana kami menjawab. Kalau di kelas fana dan kamil nggih mboten saged. Cuman diampuni Allah sebab enggak ada niat dan sengaja untuk melalaikan Allah, untuk mengihsankan itu tidak ada. Saking gede nafsu lho Pak. Nafsiku santri nenek
nek nggodha gak kuat kiyaine Pak. Santrine dhisik dikongkon nggodha. Santrine kalah. Sing maju iku duduk santrine maneh, kiyaine iblis mesti mlebu. Wah, gak krasa. Lepas teko apa-apa ning ati nit ana rasa pingin di puja wong, ingin disawang orang, gak krasa. Bahaya, bon. Walus ngono. Dadi aja dikira nafsu iku sapa nang ngene lokalisasi mboten. Sapa nang ngene masjid barang lho, Pak. Lho nggih. Ada satu makalah mengatakan waktu subuh atau waktu bengi tahajud iku iblis nggodha. Nggugah sampean. Cek gak keturun cek salat tahajud. Digugah, "Hei salat tahajud." Sebabnya apa? Ketika mohon maaf wong iki si A iki nek gak salat tahajud atine iku mau getun nang Allah, balikin nang Allah. Tapi ketika bersolat tahajud bangga, wah aku lho, mangkane nek bengi iku kaya aku digugah, sing gugah sapa? Kari ndelok ae endingnya itu. Lho iblis sing nggodha apa sing gugah, Pak? Ndang salat subuh. Ndang lho nggih sampean ya apa? Salat tahajud mung digugah. Digugah. Supaya apa? Engko jenengan kali kula ning ati aba wastakbar wa kana minal kafirin. Engko nek gak salat subuh kuwetun Pak ya Allah. Kembali nang Allah. Tapi nek mboten nek salat subuh atau salat tahajud bawangga. Sapa? Nggih. Nggih, wonten malih monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Gus nggih menika tentang nafsu. Sering Gus nerangaken bilih yen kita kepingin uwal saking belenggu nafsu untuk menuju dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Agak dikeras nih Pak. Nggih. Nek ketok durung mangan ngoten. Kula tanglet tentang nafsu nggih menika yen kita kepingin uwal saking belenggu nafsu kita kedah berusaha kangge wal napa nafsu kala wau untuk menuju dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kula niku nafsu niku kan wonten istilah nafsu mutmainnah, nafsu lawamah kali nafsu. Napa hubunganipun dengan nafsu-nafsu kala wau untuk wal utawi lepas saking belenggu nafsu kala wau? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sesudah dan menjelang kita akil balik, Allah menguji terhadap ruh kita masing-masing Bapak, tidak laki tidak perempuan, atas perjanjian yang sudah kita sepakati terhadap Allah, yang perjanjiannya itu adalah tidak akan ruh itu menyembah, memuja, memuji, bercinta selain Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Detik-detik akil balik, disitulah Allah menguji kita lewat merintahkan nafsu untuk masuk di dalam jagatnya ruh yang disebut kolbiyah, hati. Nun vaksin di dalamnya itu ada sifat basariyah, sehingga kita manusia Allah kasih bekal
Pertama sifat basariyah, kedua sifat basiroh. Di dalam sifat basariyah muncullah yang namanya nafsu, nafsiyah dan amaroh. Nafsiyah akan menimbulkan berbagai nafsu yang sudah diterangkan di dalam thariqah. Yang jelas amaratum bisu iki mengajak lalai pada Allah. Amaroh mengajak kita juga gak nrimo ning Allah atas apa yang telah ditetapkan Allah. Sehingga jangan heran kalau kita itu mendapatkan ketetapan yang tidak enak, hati amaroh. Satu contoh, kita ditabrak sepeda, hitung-hitungan, amaroh, njaluk bener dewi dan sebagainya. Anak kita nakal, diilingno gak kena dan sebagainya, amaroh. Bisnis kita dirusak orang, amaroh. Apapun. Nah, bentuk sifat basariyah ini sebetulnya nafsu dua ini namanya nafsu, nafsiyah dan amaroh. Allah perintahkan terhadap kita untuk menguji, betulkah dia itu, ruh itu setia padaku. Akhirnya apa Pak? Nafsiyah membawa kesenangan itu, nafsu itu yang dihadapkan terhadap ruh kita. Apa yang terjadi? Sudah diingatkan, wala taqrabah hadi sajarah, jangan kau dekati pohon hubus syahwah itu. Kalau kau dekati, kau pasti akan suka. Ini bicara dengan ruh loh Pak, bukan jasad. Bukan jasad, ruh. Yang mendekat itu ruh, bukan jasad. Kalau jasad ini ya sudah sewajarnya. Dengan sifat basariyah kita sebagai seorang suami wajib mencari nafkah, wajib mencari sandang pangan papan untuk kebutuhan anak dan istri, wajib. Di kantor ya ke kantor, di pasar yang dagang ya harus berangkat kerja ke pasar, di Tambak atau di Tegal ya harus berangkat sesuai porsi kita di mana. Di jasa sila harus berangkat ke jasa itu. Cuman ruh, betulkah kau cinta mung padaku, hanya padaku, menyembah hanya padaku? Akhirnya roh masuk des dengan membawa kesenangan manusia itu. Yang terjadi apa? Kita chaos, kita terpengaruh dengan bujuk rayu nafsu dalam diri kita. Udah. Kemudian dimunculkan Allah sifat basiroh, di dalamnya ada nafsu dua, lawamah dan mutmainah. Iki sebagai boe, iki ngejak api Pak Nur, iki ngejak saya lah. Bolo-bolo ini ono piro sudah dituangkan di dalam pelajaran thariqah, sampai digelar di dalam satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa hubungannya nafsu ini? Sebetulnya pertama bukan salah nafsu menggoda kita sehingga roh lalai pada Allah, bukan. Karena nafsu masuk dalam diri kita itu dasarnya karena diperintah Allah, yang intinya untuk menguji kesetiaan kita. Ternyata kita pada saat itu khianat cinta kita pada Allah. Kita akan sadar kalau kita khianat pada Allah ketika saat kita mengikuti Rasulullah SAW. Itulah di jalur dinul haq. Tapi ketika saat kita mengikuti hanya syariatnya saja, kita tidak merasa kalau kita berkhianat. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebetulnya kita itu memungsuhi Allah Pak, dan memungsuhi orang-orang yang beriman terhadap Allah. Tetapi kita tidak sadar ruginya itu kembali pada diri kita. Iku mang lho Pak, wong nek durung roh wujute si A, ya si A jenenge si A, durung roh wujude si A,
ketemu nok endi ae ya gak iso nyono nek iku si A. Mboten saged. Salat jejer ambek si A. Wujudnya si A. Yes, pasti menganggap orang lain. Makanya mengapa kita tidak tahu Allah? Padahal Allah mengatakan wal awal wal akhir wal batin wal dzahir wal batin wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku yo nek ngarepmu rek, aku ning jeromu rek. Lho ngono lho. Setiap persoalan apa wae, mulai awal sampai akhir saya yang melakukan itu. Tapi pertanyaan mengapa kita kok gak tahu? Lah gitu toh Pak ya? Itulah dikarenakan kita masih di dalam proses kita kena bujuk rayunya nafsu. Allah kasih solusi Pak. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Kalau kau ingin nyoto nang aku ya sesehno perkara sing ndak nutupi atimu mang apa hubus syahwat. Dengan cara apa? Wis ikutan Muhammad. Wis tak ikutan Muhammad. Bahasa ngono ya. Mengikuti yang bagaimana? Niki ajarane. Akhirnya qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sungguh jelas perbedaan antara yang terang dan yang gelap, antara yang masuk dalam petunjuk dengan yang tersesat. Oke, akhirnya Rasulullah memberikan pengajaran iki kudune zikir ki. Udah kita jalankan, selesai sudah. Laksana baju mau ingin masuk lemari, baju sudah kita pakai ambune apek Pak, kena cat kena apa ya harus kita cuci lah, wajib. Makanya dalam tauhid ada setelah kita takholi harus tahali, sebelum tajali harus tahali, harus disucikan dulu. Udah kita suci dengan rinso, dengan apapun, melihat keraknya itu sekandel apa niku. Dene enggak kena ya mbek soda, ngoten. Sing asale mang klambine rupane abang dadi putih. Ambek apa jenis kok soda kok? Baik clean. Udah sing penting sudah hilang kotoran-kotoran. Barulah kita jereng ya atau kita pepe, kemudian kita seteliko, kasih minyak, udah masuk di dalam almari. Tapi enggak mau kau bersihkan, tadi keset Pak, tadi gombal. Nanti kalau kita listrik mati, bikin damar Pak ya, kayak uceng dibakar. Gak mungkin sampai ngambil kain atau baju yang di lemari yang sudah bersih buat uceng, gak mungkin. Pasti yang kotor-kotor gitu ya. Ya seperti itu. Mengapa? Makanya Allah mengatakan mengapa besok itu ada al-jannah, besok itu ada an-nar. Belum dibersihkan ya masuk an-nar dulu dong. Kalau sudah bersih saya qulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Udah nggak usah kui mampir nang gone alam barzah, gak usah mampir Anda di dalam neraka, gak usah. Saya qulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat disuruh Allah berkata, ngomong, selamat datang, tempatmu sudah siapkan. Penak pun cari bang gendut ikoto aku penak penak. Rasulullah memberikan pengajaran, tapi tidak semudah itu Pak. Rasulullah dawuh, salah satu pesan Rasulullah sebelum beliau wafat yang terpenting, seumatku ngadepi perang sing paling abot, yaitu melawan hawa nafsu. Jadi apa hubungannya nafsu itu? Pertama adalah sebagai utusan Allah untuk menguji kita. Tugasnya iblis iku nyesetake, jelumprungno. Dene ana iblis jelumprungno, nafsu jelumprungno wajar, karena tugasnya dikongkon menyesatkan.
Aku tanya, iblis nyesatkan iku patuh no mboten? Patuh. Ojo dilokno iblis iku salah terus lho ya. Malaikat hanya kebaikan, memberikan petunjuk. Tugasnya kuwi tok. Jadi nggak ada malaikat yang menyesatkan. Nah, iblis menyesatkan, tugasnya masing-masing untuk menguji kita, bagaimana kita ini. Sekarang ngoten ndak mawon. Aku kadang-kadang ya sakno ndelok iblis dia ilok-ilokno ngalor ngidul. Padahal dhek lho oleh nglakoni iku sebabnya ya dikongkon Gusti Allah. Coba nek Kak diizini Allah saged? Mboten saged, iblis dengan sendirinya akan mergai iblis malaikat nggak punya daya dan upaya, la haula wala quwata illa billah, nggak duwe. Iku kalau sudah kita paham akan paham dengan hal ini manakala sudah bertauhid la ilaha illa anta wa ana baru. Tapi nek sik ana nggone syariat thariqah tok ya gontokan terus, Pak. Gelut gak mari-mari akhirnya Syiah mateni Sunni. Wah. Di situ, Pak. Oke. Oke. Ada lagi? Enggak. Sampun cekap? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang bisa kita terima pada saat ini, pengajaran dari Allah. Mudah-mudahan menjadikan satu ilmu ingkang bermanfaat terhadap kita dan selanjutnya terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.